hadir. Rasa yang nikmat. Aduh, jangan ngagetin gitu dong. Iya, aku harus nunggu berapa lama lagi Bang Bondan? Terlalu lama. Biar diramu dulu. Tidak usah menangis. Ini kan tinggal nunggu saja. Pokoknya kamu akan merasakannya. Dan sekarang kau tunggu saja dulu di bawah. Biar nanti aku yang turun ke bawahnya. Ya sudah. Iya, iya, iya. Dan ini ramuannya sudah jadi. Aku bisa menikmati duluan. Apa sih Apa sih Apa sih Min? Yang berisik lu, ada obat tidur nih. Bukan berarti ada obat tidur kita jangan berisik, itu kan obat bukan orang. Iya, kalau bangun aja gimana, kan repot kitanya. Obat tidur bangun. Emang kenapa sih pada ribut-ribut aja lu pada lu? Ada gosip tahu. Gosip apaan? Si Enggak lupa laki, enggak aku laki lupa. Lu security, tangan lu kayak gagang kue pancong. Ulang. Ada Bengkok. gosip tahu gitu. Di sebelah klinik kita tuh ada dukun sakti. Wow! Apa? Dukun sakti? Biasa aja dong, lu kayak cewek TikTok lo. Kan kaget. Kenapa joget? Tapi sumpah Jadi deh, di samping klinik ada dukun. Dukun Iya, Pak. Ih, sakti banget katanya, Wan. Iya. Bener banget. Kalau dukun lain ngobatin orang airnya disembur. Dia doang airnya dikunyah, mana minta pakai nasi lagi. Lu jangan percaya sama dukun yang samping klinik itu. Iya. Katanya sakti, dia bisa lihat benda apapun di mana. Anaknya baru kehilangan motor. Kan biasa kalau dukun tahu ya. Bener, sering begitu. Anaknya kehilangan motor suruh lapor polisi. Sering Ini begitu. apaan sih? Aku aja dulu tuh ya, nih ya, waktu aku nih ya, aku tuh pernah kejadian beneran dan itu nyata. Apa? Jadi, aku kan lagi pengen cari jodoh ya. Iya. Aku pengen punya pacar gitu Iya, kan, terus ada yang ngedeketin. Aku ke dukun lah, nanya. Terus akhirnya dia bilang, oh tenang aja sebentar lagi ada yang ngedeketin kamu. Beneran aja loh. Serius? Dukun yang nanya nomor telepon gue terus ngedeketin. Berarti dukunnya. Selin, kalau zaman dulu cinta ditolak dukun bertindak. Kalau zaman sekarang cewek cinta ditolak tebelin bedak. Terus tahu nggak? Setuju gue. Bener. Kalau mau tebelin bedak harus tebelin isi rekeningnya. Oh iya bener. Temen gue tolak cinta sama cewek pergi ke dukun. Kalau gue sih ditolak cewek pergi ke showroom ganti mobil dapet cewek. Bener tuh realistis. Gue sih nggak percaya sama dukun. Lu ngapain nyebelin bedak? Gue nggak percaya sama dukun. Bapak gue jadi dukun nggak laku soalnya. Tetangga gue katanya dia pejabat mau naik jabatan. Iya. Tadinya camat. Terus? Pergi ke dukun. Sekarang jadi lurah. Gak bisa. Turun. Min. Turun. Makanya Bukannya naik. Biarin aja kalau mereka semua tuh nggak punya pengalaman berhasil dengan dukun. Tapi kalau aku tetap akan mau ketemu dukun itu. Bener, Kenapa? gue juga percaya sama tuh Jangan dukun. tahu, jangan percaya. Lu dosa tahu, udah percaya sama dukun. Ya daripada gue percaya sama lu lebih dosa lagi. Iya. Tapi kali ini gue mau ketemu dukunnya karena gue pengen jampi-jampi Marcel. Jampi-jampi Marcel. Itu pokoknya aku harus siap-siap. Oke, nanti kembang, apalagi? sesajen. Sesajen? Oke, kalau gitu aku siap-siap dulu sekarang. Oke? Ini nih orang nggak percaya sama Kabarin Tuhan. ya. Gitu. Ada ini. Bentar Marcel. Iya. Lu mau TV renyek? Bukan. Jadi ini tetangga kita, klinik pengen studi banding ke sini. Kalau boleh tahu banding? Bapak mau ngapain, Pak? Kalau boleh tahu. Gua mau bikinin asap-asap di sini. Nah, Asap. jadi Bapak ini pengen fogging, Pak. Pak, Gua mau bakarin menyan, poging lu. maaf Pak ya, Bapak dukun yang di samping klinik. Iya.
Nih gara-gara, nih apaan? Tempat apa nih? Klinik, Pak. Klinik. Mana tulisannya? Ini, Pak, ada, Pak. Klinik tendean. Mana? Acara nomor 1 di Trans TV, Pak. Ini? Iya, iya. Tulisannya? Klinik tendean. Ajarin gue tulisannya. Ya, enggak, ini klinik. Pak, Bapak nggak bisa nulis, Pak? Enggak. Nggak bisa baca, Bapak. Enggak. Ini klinik, Pak. Kita mengobati orang dengan medis. Medis? Iya. Kenapa medis? Jadi pasienku pada lari kemari. Hah? Jangan macem-macem lo. Gua bawa jin. Asal lo bawa jin. Bawa jin, Pak. Bapak bawa. Gua aja saudara. Pak, maaf. Kalau dukun, Iya. bawa jinnya tuh makhluk, Pak. Jin makhluk. Bapak kalau bawa jin kayak gini, kenapa nggak sekalian bawa kodora ya? Ya. Masalahnya ini sebelahan sama praktek gua. Sepi tempat gua, gara-gara kemari berobat. Lah kalau Bapak- sepi emang lagi PPKM, nggak Iya, boleh Pak. kumpul-kumpul. Iya, Pak. Bapak kalau tempatnya mau rame, undang Soneta. Hah? Benar. Hutan. Iya, Udah, Bapak pergi sekarang. Jangan Pak. nyalain, Bapak, Pak. Yuk, saya keamanan. Keluar! Lah, Bapak keluar. Bapak jadi salah ya. Mantan pejabat. Iya. Coba tergandengan gitu ke sini. Iya, iya. Hah, tergandeng. Yudin, Ya. Iya, Bapak. jangan suka fitnah dan menyebarkan kebohongan publik. Siapa? Apa kamu bilang tadi? Mantan pejabat. Mantan pejabat? Ya. Jangan. Saya pejabat, tapi udah mantan. Ya iya. Ya sama aja, Sama Pak. aja dong. Beda. Lagian bapak ini ya pejabat mobil 1 supir 6. Kenapa? Yang dibawa sama yang 5. Itu namanya penyerapan tenaga kerja. Ini baru tempat yang cocok dan rasional buat saya. Kamu bawa saya ke tempat dukun. Saya kepengen setelah pensiun bisa menjabat lagi, makanya datang ke orang pinter. 3 dukun kamu bawa saya. Iya. Dukun beranak iya, dukun patah tulang iya. Yang maksud saya dukun yang bisa memberikan pencerahan. Bagaimana kalau sudah pensiun bisa jadi komisaris? Tahu nggak? Bapak ini Iya. selamat datang di klinik kita. Iya, Bapak iya. ini pejabat datang Iya. ke sini. Ini beneran sakit apa pura-pura, Pak? Saya sakit. Nah, karena soalnya banyak pejabat pura-pura sakit pas mau diperiksa sama KPK, Pak. Jadi Bapak ada keluhan sakitnya apa, Pak? Ini karyawan Bapak. Karyawan Iya, Pak, sini. karyawan. Boleh saya minjem atau saya minta? Buat apa, Pak? Gantungan kunci. Diem aja. Jadi ini Bukan mantan kunci pejabat. mobil, bukan. Kunci apa, Pak? Kunci komplek gembok. Waduh, gede banget dong, Pak. Ah, Bapak mah. Jadi bapak mantan ini, mantan Iya, pejabat. Saya mantan. Dia sakit. Ya, Oh. saya bilang ke Saya- klinik, jangan ke dukun. Saya maksudnya sekaligus selain saya sakit secara fisik, tapi juga secara mental untuk ya biasa. Nah, post power syndrome, biasa punya pengawal. Mau nyalek lagi, Pak? Biasa punya fasilitas, tiba-tiba saya pensiun. Saya barangkali nanya ke orang pintar bagaimana caranya menjabat lagi. Begitu. Mau nyalek, Pak? Kalau bisa orang lain nggak perlu menjabat, saya terus. Iya, Pak. Mau nyalek lagi, Pak. Sama kayak bapak kan dia, Pak. Saya enggak. Setahu saya dia. enggak. Dia Bapak- menerusin saya. Kalau Anda beli babat, Artinya, jangan bercanda banyak pejabat. Kayak baca puisi ya. jadi Pak, ini dokter kita emang dulunya mantan pemain palang pintu. Pantun mulu, Pak. Ada babat diiris-iris. Kan mau digoreng emang. Jadi kirain pantun. Gimana? Paling enak si mangga udang. Pohonnya tinggi, buahnya jarang. Paling enak si orang bujang. Orangnya tinggi, buahnya jarang. Buahnya jarang ya. Oh, Pak Dokter, kita Pak lihat Dokter. baca kaosnya nih. Baca Wah, kaosnya. tuh. Saya bisa ini. Jagalah kesehatan seperti pepatah di bawah ini. Itu apa, Pak? Nah, pepatahnya pung sai cumpang pung. Coba ulangi. Saya tahu artinya. Pung sai cupang pung. Beda sama yang tadi. Sama. Artinya jagalah kesehatan. Bener kan? Pung say. Capung pai. Capung, Pak. Beda Beda lagi. Apa kabar dokter? Baik, Ya. aduh di pejabat-pejabat terima kasih sudah mau datang ke klinik Oh, maaf, Pandean. pejabatnya cuma satu itu supir. Pak, ini Pak, silakan Iya, duduk iya, dulu. silakan, Kita periksa. silakan duduk. Kita punya ini, Pak. Fakta. Bapak fakta sakit medisnya. apa sebenarnya? Di sini kita lihat dulu fakta medisnya, Pak. Nah, ini pernah ada rekamnya.
Pak Didin Bagito pernah ambruk karena diabetes. Waduh. Mirip saya ya? Emang Bapak ini. Kan Bapak. Bapak, ini fakta medis Itu gim- Bapak. Dua-duanya ini kan pejabat, meskipun yang satu cuman dripper tadi kan. Iya. Nah, ini kan beneran pejabatnya. Jadi pernah diabetes Pak Didin. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Sudah 21 tahun. 21 tahun ya, tapi janganlah diabetes. Manis boleh, tapi jangan sampai darahnya yang manis. Itulah salahnya saya dari sejak lahir udah manis. Iya, udah kayak gula ya. Silakan. Bolak-balik Jakarta Banten katanya. Waktu itu apa lagi sibuk apa Pak Didin? Oh iya, memang kalau dulu itu kan kalau kemana-mana Mm-mm. itu di kulbok di mobil itu pasti Minuman Soft manis. drink. Oh, soft drink. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Nanti kan ini kan yang nganter-nganternya. Jangan sering dikasih makanan atau minuman yang terlalu manis. Kasih air putih jauh lebih baik. Kita buka fakta medis berikut, Min. Nah, ini dia. Bang Miing Bagito sempat stres ngelawak. Pak Denny coba saya usul. Kan ada yang lebih bagus ngasih fotonya, lu jahat banget sih. Emang sengaja, Pak. Enggak Kita nyari apa-apa. foto yang Muka nggak bagus. pejabat kan memang begini seringkali Itu cemberut kalau ketemu Stres orang. banget itu. Kalau ketemu orang kan sekali Bukan, pejabat ini cemberut. foto waktu gagal jadi wali kota. Stres ya Pak ya? Sempat makanya jangan stres. gagal nanti ya, nanti kayak Amin. Sempat stres ngelawak di depan Presiden Soeharto. Wah, Nah, sempat ngelawak di gimana depan Pak kejadiannya Harto waktu itu? dulu. Stresnya bukan ngelawak di depan Pak Harto, stresnya sebelum melawak di depan Pak Harto. Udah stres duluan. Kenapa, Bang Miing? Ya ini buat anak-anak muda zaman itu Orde Baru, siapa sih kalau mendengar Presiden Soeharto yang tidak takut? Benar. Gitu. Apalagi melawak. Nggak boleh salah ngomong, kita mikirnya lama. Jadi setiap hari ditelepon oleh seknek dan protokol mau ngomong apa, senarionya apa nggak nyut-nyutan pala. Sampai materinya ditanyain. Materinya ditanyakan. Oke. Dan kalau dulu kita siaran di radio, itu setiap bulan bukti siar harus disampaikan. Pelawak sekarang mah enak banget, dulu mah begitu. Cuman kalau dulu, kalau kita menyinggung pemerintah atau tersindir, itu urusannya langsung dengan aparatur. Negara. Kalau sekarang selain dengan aparatur juga sama netizen, itu repot. Netizen lebih galak daripada aparatur ya. Udah gitu nyusul buzzer. Wah, udah. Kita lihat ya fakta medis berikutnya. Nah, Tuh. Bang Miing Bagito pernah operasi batu empedu. Bukan batu ampedu, tapi kantong ampedunya. Diangkat Kantong karena ada diangkat, diangkat diseset. karena ada infeksi dan ada infeksi batu dan biasanya. lengket dia. Lengket. Saya itu Operasi. kantong ampedunya itu diangkat sudah 12 cm dibedah sini. Kenapa diangkat? Karena sudah terjadi pelengketan pada Pelengketan. selimut usus. Itu kan dekat ke pankreas ya, Ya. dekat ke pankreas lalu ke paru-paru ya. Paru-paru. Ke lever. Ke lever. Jadi dokter bilang Kuning waktu itu kuncinya. Ya, dokter bilang ini langkahnya harus diangkat. Saya harus merelakan tanpa kantong Empedu. ampedu. Sehingga makan itu harus betul hati-hati sekarang. Hati-hati sekarang. Kalau dulu mungkin makan lemak masih boleh gitu. Makan sapi boleh dulu. Sekarang makan sapi nggak bisa, Den. Emang sapi nggak bisa dimakan. Kegedean, Den. Dagingnya, Kegedean iya. kalau sapi Maksudnya dimakan. daging bukan sapi dimakan Dagingnya, semua. Pak. Ya udah kita akan jelasin mengenai tadi operasi empedunya seperti apa. Iya. Ya, karena juga paling sering disebabkan oleh karena batu. Betul. Tapi kita butuh peraga supaya lebih jelas dan supaya Coba, bisa. peraga masuk, peraga. Ya Allah. Majalengka digoyang. Hai, sini. Aduh. Sini. Abang goyang, Bang. oh bentuk empedu kayak gini, bentuk empedu ini. Enggak, ini ceritanya kan orang manusia purba. Iya. Tinggalnya di zaman batu. Iya, ini awas Jadi- ini yang dipakai gini. Nah, gini ya, Dok ya. Ini kita bisa melihat ya bahwa kandung empedu ini dia nyambung ke usus halus. Iya, betul. Ya kan? Dia adanya di bawah lever kecil sebenarnya. Dia itu memberikan enzim-enzim untuk mencerna kolesterol. Nah, karena mungkin dulu waktu makanannya jorok, Betul. kolesterolnya banyak, akhirnya bisa menjadi batu, bahkan bisa menjadi timbul radang, terjadi penyumbatan, terjadilah radang. Mereka-mereka yang beresiko terkena batu empedu adalah satu yang gemuk, kedua kolesterolnya, makanannya gorengan, santan Persis. yang tinggi, Soto-sotoan. soto-sotoan. Dan sekali makan soto, saya betul-betul hampir tiap hari makan soto. Bukan cuma soto dagingnya doang, sama warungnya saya makan. Terus yang paling berbahaya juga kalau misalnya usia di atas 40 tahun, kurang berolahraga. Betul. Pastilah dulu Oh, kurang berolahraga. sibuk sekali. Kemudian kurang minum air putih. Ya. Itu juga bisa mengakibatkan resiko terkenanya Batu empedu. dan radang empedu. Nah, ini kalau dioperasikan tadi Ini sebetulnya kan batu-batunya sisa makanan Batu-batunya, yang mengkristal.
yang membentuk kristal kolesterol. Kolesterolnya ini yang biasanya dicerna kan nggak bisa ya. Kalau dia tidak ada gejala, dia itu didiamkan saja. Tapi kalau ada gejala seperti mual, muntah, demam, ya itu harus dilakukan operasi. Apa yang dirasakan waktu Buat itu? yang muda, sakit. Saya pernah sakit demam berdarah paling sakit dalam hidup. Ini ampedu jauh lebih sakit. Jauh lebih sakit lagi. Dan waktu itu mual, muntah. Mual dan sakit saya sampai ke belakang, Dok. Iya, Sampai ke tulang belakang belikat. ini. Iya. Halaman belakang sini sakit banget halaman belakang. Halaman sini. belakang. Tulang belakang. Tulang belakang, bukan halaman belakang. Ya maksud saya itu tulang Emang belakang. punggungnya mah kebon emang. Dan ini Den, saya waktu itu untuk menghilangkan rasa sakit itu apa namanya painkiller ya? Painkillernya Painkiller. dikasih biasanya Sampai disuntikin. tiap 3 jam disuntik morfin. Setiap 3 jam menuju ke operasi. Betul Untung sekali. saya langsung 2 hari langsung operasi. Kalau lebih dari 4 hari mungkin besoknya saya nagih karena morfin. Keseringan. Morfin, Iya. morfin itu digunakan di dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa Sakit. nyeri. Ya. Tapi kalau dia sudah tidak banyak harus diangkat. Jadi ada 2 cara. Waktu itu namanya operasi terbuka ya, Bang Miing itu dibuka sampai 18 cm, kemudian diambil kandung empedunya diambil semua diikat, ya, kemudian dikeluarkan. Tapi yang sekarang itu operasi yang terbaru ya, artinya itu laparoskopi. Dimasukkan alat di bawah pusar, ya di bawah pusar dimasukkan. Dia sudah ada kameranya, sudah ada guntingnya, sudah ada jahitannya. Langsung dijepit, kemudian diikat, kemudian dikeluarkan kandung empedunya. Waktu itu kondisinya dokter bedahnya tidak merekomendasikan untuk laparoskopi kebab. Ininya terlalu gawat, Terlalu- udah rapat, udah Iya, lengket, hanya nggak bisa. pada kandung empedu yang tidak berat, Iya. ya yang kecil saja yang bisa dilakukan. Ngambilin batu, ya, mungkin ngambilin bisa. batu. Ya, Yang namanya usaha. hampir Bang Miing ini tadi komplikasinya. Iya. Kalau sampai waktu itu nggak dilakukan operasi, komplikasinya adalah pankreatitis. Jadi infeksi ini menjalar ke pankreas. Di sini kan ada pankreas. Iya, betul. Kemudian terjadi demam yang tinggi yang nggak bisa, namanya sepsis. Sangat, itu Sepsis halaman itu panas betul. keracunan seluruh darahnya. Ya, oleh infeksi ini. Dan itu nggak boleh Alhamdulillah kata masih dokternya, kalau telat sehari saja itu lewat. lewat, betul. Kita lihat ya batu empedunya tuh harusnya lewat ke sini nih tuh. Harusnya keluar dia kan? Ya, keluar. Harusnya bisa keluar. Kalaupun dia itu cuma sedikit-sedikit keluar, lama-lama keluar dengan pipis, dengan air Pipis, dengan kencing. air kencing dia ke bawah, ke Kalau bawah. sudah membentuk kolesterol, karena sudah terlalu banyak kolesterolnya, dia nggak bisa Mengkristal. diapa-apain, mengkristal. Bahkan radang yang seperti yang terjadi sama Bang Miing. Oh berarti dok batu-batunya tuh keluar melalui buang air kecil? Buang air kecil, bukan. Artinya dia bisa hancur, keluarnya dengan buang air kecil. Ah, Itu gua mau bisa. ke toilet ah. Oke, mau ngapain? Siapa tahu gue mau pipis, siapa tahu dapat bacang. Isi kepalanya otak nih. Iya, Apa Pak? Isi kepalanya otak nih. ya masa empedu, Pak? Pak, emang semuanya ke orang isi Iya. kepalanya otak. Emang ada yang isinya tuh kesimpulan. Nggak ada.